Halo, nama aku Ahmad Rezeki. Aku mahasiswa akhir semester 7 dari Universitas Pertamina. Nah, kalau dari aku pribadi, aku tuh orangnya itu terencana. Jadi tiap tahapan dalam hidupku tuh selalu diawali dengan perencanaan. Gitu. Terus juga aku tuh orangnya menaik belajar ya. Jadi aku sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru. Terlebih lagi teknologi sekarang perkembangannya sangat cepat sekali dan caraku untuk beradaptasi itu dengan belajar dengan giat itu. Karena aku udah semester 7, udah nggak ada lagi makul yang wajib aku ambil, jadi aku 100% gimana caranya aku bisa jadi digistar, itu fokusku saat ini kayak gitu. Dan juga kalau aku lihat dari benefit yang ditawarkan sama kalau bisa jadi digistar itu kan banyak banget ya, bisa jadi bisa ikut real project, habis itu di mentoring langsung sama profesional Telkom, habis itu bisa punya privilege juga jadi karyawan tetap, itu kan itu kan impian banget nih, impianku banget tuh. Jadi kalau misalnya aku bisa jadi digital, itu kayak satu cita-citaku tuh udah tercapai gitu loh. Sibukanku saat ini self improvement ya. Jadi kayak aku meningkatkan skillku aja. Dan kalau aku kan sukanya belajar itu by project. Jadi sekarang aku lagi buat self project aja buat portal mahasiswa. Kemarin udah aku dari awal ya, dari seluruh tahapan SDLC itu aku mau cobain semuanya dan sekarang udah sampai tahap desain. Kemarin udah selesai dokumentasinya juga udah selesai apa namanya buat RESTful API-nya. Nah, sekarang aku mau merambah ke front end. Jadi mau UI UX dulu, desain UI UX-nya dulu baru coding front end-nya kayak gitu. Nah, terus yang lain mungkin project dari dosen di kampus. Jadi ada project untuk buat website pakai WordPress dan aku join di situ. Itu project sampingan aja sih. Soalnya gampang, nggak ada codingan dan macam-macam. Dari sekian banyak project yang udah aku buat ya, project pertama itu paling punya kesan sih, ya kan? Pasti kan project pertama itu something lah kayak gitu. Nah, waktu itu project pertama aku itu datang dari kliennya PT Wiratan Samudra. Jadi mereka itu meminta untuk buatin website bisnis profile dari mereka. Kayak gitu. Dan karena project pertama kan pasti banyak ya masalah ya. Nah, disitulah apa namanya banyak yang harus aku pelajari yang banyak yang aku dapetin lah dari situ ya. Dari 4 bulan waktu itu durasi pengerjaannya dan aku itu sebagai full stack developernya. Nah, permasalahannya itu dari mereka masih belum siap ternyata, jadi mereka belum nentuin requirementnya apa aja gitu. Jadi mereka cuman ya pure client gitu, jadi aku pengen buat ini gitu, tolong buatin gitu kan. Nah, makanya itu di 1 bulan pertama itu kita fokus hanya untuk berkomunikasi dengan mereka, apa yang mereka inginkan dari websitenya, mau kayak gimana sih website itu tuh, terus desain yang kita ajuin itu apakah udah sesuai atau belum. Nah, itu di 1 bulan pertama itu kita fokus banget untuk komunikasi, cekcoknya di situ. Terus di 2 bulan berikutnya baru kita fokus untuk development kayak gitu. Dan di bulan terakhir ya kita alokasiin 1 bulan full itu untuk proses production yang deployment kayak gitu, testing dan sebagainya. Karena kan dari mereka itu minta apa namanya websitenya itu harus fleksibel, terus juga mereka minta domainnya domain pakai mereka yang lama, terus juga servernya juga server dari mereka. Nah, itu kan jadi harus ada penyesuaian di situ. Waktu itu karena mereka mintanya websitenya fleksibel, jadi kita pakainya Laravel. Karena kan projectnya harus cepat, 4 bulan kelar, dan juga ada macam-macam permintaannya, jadi kita pakai Laravel gitu. Terus juga waktu kita masuk ke servernya, karena aku belum pernah ada pengalaman di situ ya, aku biasa sih pakai Linux, hari-hariku pakai Linux, cuman untuk jadi server itu baru pertama kali. Jadi itu banyak banget yang harus kusesuaikan karena ternyata server dari mereka itu sangat tua sekali. Jadi banyak yang harus diupdate. PHP-nya kita standarisasinya kan harus ada minimalnya kan, PHP-nya kita update, OS-nya dan sebagainya. Tapi ya itu sih yang buat jadi terkesan karena banyak hal yang aku dapetin dari situ. Dan alhamdulillah sih aman-aman aja. Kurang lebih hasilnya sih kayak beginilah. Itu pengerjaan 4 bulan tahun 2023. Nah, terus yang paling seru itu sebetulnya ini karena kan waktu itu kan kita kliennya kantornya di PIK ya, jadi kita bertemu langsung, jadi kita adain meeting. Nah, waktu meeting itu kita bertemu sama manajernya, sama head officernya, dan bener-bener kayak serius gitu meetingnya itu. Padahal kan cuman buat website profil aja, cuman ya kita dengerin manajernya ngomong, head officernya ngomong itu kayak gimana mereka mintanya kayak gitu. Dan itu feelnya sih keren banget sih. Jadi kayak oh ternyata
project kecil kayak gini aja udah bisa serius ini gitu dalam tahapannya gitu. Jadi seseru ini. Apalagi kalau dapat project gitu kan. Lebih-lebih kalau jadi Digistar itu pasti lebih seru lagi sih pengalamannya. Nah, itu yang buat aku jadi sangat terkesan dengan project pertamaku itu. Nah, tools. Kalau tools karena developer ya, pasti kan ya cuma text editor aja kan, VS Code, Android Studio, Sublime Text gitu kan, ya tiga-tiganya aku bisa bilang nilainya 10 lah kayak gitu. Terus juga kalau Vim, ya aku berani bilang 7 lah kalau Vim, karena masih ada beberapa shortcut yang belum aku hafal sih. Kayak gitu. Terus untuk tools lain kayak Figma, untuk sebagai UI UX, aku berani bilang 8 lah. 8, 9. 9 kalau untuk UI UX. Cuman kalau Figjam dan sebagainya aku belum terlalu banyak explore, jadi ya 6 lah. 6, 7 untuk Figjam dan sebagainya. Nah, kalau Notion, ya aku juga kemarin aku buat side projectnya juga pakai Notion juga, yaitu poinnya 7 lah untuk Notion. Nah, terus juga kalau GitHub, ya Git sama GitHub ya udah otomatis itu senjatanya developer jadi poinnya 10. Kesediaan, ya saya bersedia ditempatkan di dimanapun ya, di tempat manapun di Jakarta, karena aku tuh sekarang domisilinya ada di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Aku juga punya motor, dan aku juga nggak punya riwayat macam-macam, jadi kalau ada perjalanan jauh aku oke-oke aja. Dan aku juga bersedia kalau misal nanti harus naik transportasi umum, jadi aman. Jadi ya bisa dibilang aku tuh udah 100% ya apa namanya siap secara fisik maupun mental untuk bisa jadi digistar kayak gitu. Terima kasih.